Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi Smart Listeners, kembali saya William Darmawan menemani hari Sabtu pagi Anda yang tentunya menyenangkan, kemudian akhir pekan kumpul bersama dengan keluarga, dengan rekan-rekan terdekat Anda dalam Smart Community. Selama 1 jam ke depan kita akan kenalan dengan ngobrol lebih dekat dengan komunitas-komunitas yang tentunya menginspirasi Anda dan juga menambah informasi Anda di akhir pekan ini. Dan Smart Listeners tentunya tanggal 23 Juli ya, itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kalau kita membahas tentang kreativitas anak, tentunya banyak cara untuk kita meningkatkan kreativitas anak, kemampuan berpikir anak. Salah satunya adalah dengan mendongeng. Tapi apakah di masa digitalisasi ini atau di masa sosial media ini, kegiatan mendongeng masih eksis dan masih banyak dilakukan oleh masyarakat? Pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Kak Tiwi, Ketua Komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Selamat pagi Kak Tiwi. Selamat pagi, Kak Willy. Gimana kabarnya Kak Tiwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Wah, Pagi-pagi luar masih biasa ya. semangat ya. Semangat ya, apalagi hari Sabtu pagi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol Smart Listeners bersama dengan komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Sebelum kita lebih mendalam perbincangannya di kesempatan pagi hari ini, kami ajak Anda untuk menyaksikannya juga secara live streaming di YouTube channel Smart FM, dan Anda yang mendengarkan juga di 10 kota Radio Smart FM, kami ucapkan selamat mendengarkan. Komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Kenalan dulu Iya. dong Kak Tiwi, ini komunitas kegiatannya apa? Kemudian komunitas Uh-huh. apa? Silakan. Oke, komunitas Ayo Dongeng Indonesia itu komunitas sosial. Kami berkomitmen pada kampanye kegiatan mendongeng nih Kak, buat anak-anak Indonesia untuk berbagi keceriaan, inspirasi, motivasi, perkembangan imajinasi. Tapi seiring berjalannya waktu, kami tidak hanya mendongeng untuk anak-anak, tapi juga ada remaja dewasa dan anggotanya juga beragam. Dan komunitas ini kita udah lebih dari 1 dekade ya Kak, karena kita berdiri pada tanggal 3 Desember 2011. Kita ada beberapa founder, ada Kak Aryo Zidni, biasa dipanggil Kak Aryo, terus ada Kak Nina Samidi, ada Kak Acit, Kak Aci, gitu Kak. Mhm. Ya, komunitas Ayo Dongeng Indonesia sudah didirikan sejak 2011. Iya, Kegiatannya ngapain aja, Mbak kita Tiwi? Kan pastinya mendongeng ya, tapi mungkin iya. lebih jelasnya lagi nih, silakan. Kita tuh kegiatannya banyak, ada sharing-sharing tentang dongeng pastinya ya, untuk internal maupun eksternal yang kita adakan rutin nih, ada kelas dongeng namanya. Kita biasa mengadakan baik untuk relawan maupun untuk di luar relawan kita. Jadi buat masyarakat di sana yang mau belajar atau suka dengan cerita itu bisa mengikuti kelas dongeng kita yang kita adakan setiap bulan. Terus kita juga ada dongeng kejutan, itu kita mewadahi teman-teman relawan kita yang mau mencoba mendongeng ataupun di balik layar juga nggak apa-apa, untuk mengembangkan ini ya, eksistensinya ya dan kreativitasnya gitu. Jadi kita di sini nggak hanya komunitas yang oh isinya para pendongeng, enggak, tapi semua orang yang suka dengan cerita bisa bergabung. Terus kita juga setiap November ada event besar kita, Festival Dongeng Internasional Indonesia gitu, yang undang pendongeng-pendongeng dari dalam dan luar negeri, Kak Willy. Mhm. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa anggotanya itu tidak hanya pendongeng ya, tapi juga yang tertarik dengan cerita atau yang suka dengan cerita, mendengarkan cerita atau memang ingin bergerak di bidang tadi ya, dongeng gitu, Hmm. seni pertunjukan juga. Nah, ini totalnya udah banyak ya berarti Mbak Tiwi ya, kalau dari 2011 ya? Udah Kak, ada lumayan lah. Mhm, mhm, Ada sekitar 200-an sih. mhm. Nah, anggota-anggotanya sendiri itu dari mana aja Mbak Tiwi? Apa
dari Mhm. para mahasiswa-mahasiswi atau orang-orang kerja juga? Bisa dijelasin nggak? Anggotanya beragam banget nih Kak. Kita ada yang mulai dari anak sekolah, dulu ada yang jadi relawan tuh dia mulai dari SMP kelas 3 sampai sekarang dia udah SMA ya, udah mau lulus. Ada juga ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja, guru, beragam sih Kak. Apalagi sekarang kan kami ada komunitas, di dalam komunitas ya, ada klub pendongeng cilik. Nah, itu isinya dedek-dedek. Tuh ada Hmm. anak-anak juga gitu. Mhm. Jadi sangat luas ya Mbak Tiwi ya untuk Mm-mm. keanggotaannya sendiri. Tadi dijelaskan juga bahwa di komunitas Ayo Dongeng Indonesia juga ada anak-anak yang tertarik dengan ingin belajar Mm. dongeng atau mendongeng. Berarti Iya, anak-anak kan seperti yang tadi saya buka di awal ya, tapi mereka juga berpartisipasi aktif belajar untuk menguasai bagaimana cara mendongeng. Bisa dijelasin nggak Mbak Tiwi? ya jadi anak-anak ini sama halnya seperti anggota yang dewasa ya. Jadi anak-anak yang memang tertarik di dunia cerita, literasi, mereka bisa banget bergabung karena kami semua di sini tergabung dengan orang-orang yang suka dengan dunia cerita Hmm. gitu. Jadi kalaupun anak-anak itu, aku hanya tertarik bagaimana cara dongeng yang bagus, tapi buat aku sendiri nggak mau jadi penampil gitu, itu nggak masalah banget gitu. Jadi gimana anak-anak ini belajar tentang ceritanya itu yang baik seperti apa, terus kayak lebih ke komunikasi skill ya kalau anak-anak tuh ya, Hmm. bagaimana mereka bisa menceritakannya dengan baik seperti itu Kak. Baik. Semakin menarik perbincangan kita di pagi hari ini, Smart Listeners, dan nanti masih ada sesi selanjutnya, namun sebelumnya kami undang Anda ya untuk berpartisipasi, menyaksikannya juga di live streaming YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin berpendapat juga kami buka di WhatsApp di 0812 11 12 959. Tentunya Smart Community akan kembali bersama dengan komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Tetaplah bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community menemani Sabtu pagi Anda bersama dengan saya William Darmawan dan kita masih ngobrol-ngobrol santai ya bersama dengan komunitas Ayo Dongeng Indonesia masih bersama dengan Mbak Tiwi atau Kak Tiwi. Dan sponsors tentunya kami undang Anda untuk menyaksikan juga perbincangan saya bersama dengan Mbak Tiwi ya di YouTube channel Smart FM karena kita sedang live streaming pada kesempatan pagi hari ini dan kami sapa juga Anda yang mendengarkan di 10 kota Radio Smart FM. Baik, tadi Mbak Tiwi di sesi awal sudah menjelaskan berbagai macam kegiatan atau apa itu komunitas Ayo Dongeng Indonesia ya. Nah, ini sebetulnya tujuannya, Mbak. Kita membahas tujuan dari kegiatan komunitas Ayo Dongeng Indonesia ini. Bisa dikasih pencerahan nggak nih, Smart Listeners? Agak berat ya nanyanya tujuan. Tujuannya tentu aja Kak untuk melestarikan dongeng. Bagaimanapun juga dongeng itu kan seni bertutur yang tua ya di dunia ini ya. Apalagi di Indonesia juga kaya banget, beragam banget cara-cara mendongeng, terus cerita-cerita. Itu kan udah dari turun-temurun kita itu apa sih selalu didengarkan ya oleh ayah bunda, kakek nenek. Nah, kita pengen nih dongeng ini tetap lestari, tetap bisa dinikmati anak-anak karena banyak banget manfaat yang baik dari mendongeng gitu. Mhm. Dan tentu aja Manfaat yang lebih berbagi, banyak ya, iya manfaat yang berbagi banyak. hal-hal positif juga ya. Mhm. Kalau dongeng sendiri itu apa sih Mbak Tri? Mungkin smart listener semua masih sudah tahu ya, tapi kalau dideskripsikan dari ahlinya gitu ya, yang memang kegiatannya hari-hari yang berkaitan dengan dongeng, dongeng itu apa Mbak? Bedanya dengan kita mungkin cerita ngarang gitu. Apakah dongeng ini kan kalau nggak salah harus ada unsur tadi ada hewannya, kemudian juga ya gimana nih Mbak Tiwi? Silakan. Kalau menurut aku pribadi ya, aku nggak bisa dibilang ahli juga ini soalnya bukan pakar yang pakar-pakar banget sih. Kalau menurut Oke. aku pribadi itu dongeng adalah seni bertutur, seni kita berkomunikasi, menceritakan sebuah cerita tentunya kepada para pendengar kita tuh baik orang tua atau teman ataupun anak yang di dalamnya tuh berisi sebuah hal-hal yang mau kita sampaikan. Jadi informasi-informasi yang mau kita sampaikan tuh apa. Dan dongeng ini biasanya bisa diceritakan berulang-ulang kali ya. Jadi kan dulu tuh ada dongeng yang pasti turun-temurun kan, yang gitu. Nah, biasanya itu juga terinspirasi dari entah sebuah peristiwa atau ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan agar tetap menjaga suatu tatanan budaya atau nilai moral gitu. Tapi dibuat seperti hiburan karena dongeng itu kan sifatnya mengajarkan tanpa menggurui ya gitu. Oke. Kalau buat aku pribadi. Karena di dalamnya itu ada nilai-nilai kebaikan yang diajarkan ya, Mbak. Iya dong, harus dong. Ada nilai Mm. kebaikannya. Nah, berarti kalau tadi saya bilang di dalamnya harus ada unsur misalnya ada hewannya, itu sebetulnya nggak selalu ada ya, Mbak ya, juga nggak apa-apa. Enggak selalu ada kok. Aku juga cerita nggak selalu tentang hewan, kan bisa tentang tokoh manusia Hmm. atau benda-benda gitu. Sekreatifnya si pendongengnya aja. Sekreatifnya pendongeng. Oke, kalau gitu berarti di zaman sekarang sebetulnya dongeng itu juga ceritanya lebih kreatif lagi ya. Mungkin kalau pada masa dulu gitu ya, Mm. kita kan ada referensinya nih, misalnya buku dongeng tertentu gitu ya, akhirnya diceritakan ulang. Atau mungkin nih untuk para orang tua semua yang mungkin ingin mendongengkan putra-putrinya ya di rumah Mm. supaya kreativitasnya mungkin semakin meningkat gitu ya. Untuk ceritanya sendiri itu ada patokan nggak sih Mbak Tiwi? Atau mungkin sekreatifnya orang tua itu aja? Kalau untuk dongeng bersama anak ya, kalau untuk sama anak sih sebenarnya senyamannya orang tua dengan anak ya. Sebab kalau sama orang tua, dongeng itu kan intinya seni berkomunikasi ya Kak ya. Jadi gimana si orang tua nyaman berkomunikasi dengan anak. Jika memang si orang tua tidak nyaman untuk menceritakan suatu hal, ya biasa orang tua nih, aduh aku nggak bisa dongeng, Kak, aku nggak tahu mau cerita apa itu. Itu ngajak ngobrol atau kayak merangkai sebuah cerita dengan anak itu juga hal yang bagus ya, hal yang baik gitu. Nah, kalau orang tua sendiri juga tahu nih anak kesukaannya apa, terus dia kebiasaannya apa. Itu bisa juga dimulai dari hal-hal seperti itu, Kak. Jadi kayak nggak usah takut nih harus bawain cerita apa, gimana, harus ekspresif seperti apa. Enggak. Kalau untuk orang tua dan anak, karena pada dasarnya anak itu
itu menunggu-nunggu ya bisa berkomunikasi dengan orang tua gitu. Asal Mhm. orang tua mau meluangkan waktunya. Jadi bukan mencari waktu luang, bukan. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua meluangkan waktu kita untuk anak, Ya, untuk orang mau tua berkomunikasi. meluangkan waktunya, merangkai cerita. Jadi sebetulnya kalau Anda para orang tua yang mendengarkan kita di kesempatan pagi hari ini ya, ya merangkai cerita, menceritakan kepada putra-putri Anda itu nggak harus ekspresif banget ya, tapi dengan cara Anda, tapi tadi meluangkan waktu Anda, komunikasi jadi lebih erat dengan putra-putri Anda, sehingga keakraban makin terjadi dan manfaatnya juga makin banyak. Ngomongin soal Iya, manfaat nih Mbak Tiwi, mm-mm. apa sih sebetulnya manfaat dari dongeng ya, terutama yang dirasakan Oh, oleh anak atau mungkin dari sisi pendongengnya juga gitu. Silakan. kalau dari anak tuh pasti bahagia ya, terhibur ya. Aku ngomongin dari pendongeng dulu atau enggak ya? Aku dari di sisi aku sendiri dulu deh ya. Selama ini mendongeng tuh setelah dongeng tuh aku merasa seneng sih Kak, karena kayak ketika kita bercerita terus ngelihat anak-anak tuh antusias dengerin, dan ketika kita habis itu nanya-nanya lagi, tadi dongengnya gimana, tentang apa, terus mereka ternyata menyimak, itu kayak ada kebahagiaan sendiri aja gitu. Jadi hal baik yang selalu menular lah, jadi kita ke-recharge lagi energinya, dan jadi tahu sih ternyata pemikiran anak itu kan beda-beda ya Kak dalam menangkap sebuah cerita kan. Kita aja yang dewasa tuh beda-beda. Dan kadang suka takjub sendiri dengan tadi tokoh ini gimana ya menurut kamu? Nah, jawabannya macam-macam tuh kayak oh ternyata anak tuh sekritis ini ya. Jadi oh anak ini tuh seperti ini ya pemikirannya ya. Anak ini tuh seperti ini ya. Jadi kita sebagai pendongeng tuh tahu gitu. Oh, perkembangan anak tuh sekarang di zaman ini seperti ini gitu. Jadi kayak ada pengalaman-pengalaman baru lah. Dan kalau untuk anak sendiri, selain kita jadi punya pengalaman baru, nah pengalaman baru juga untuk anak karena kan lewat cerita dia bisa ada apa sih anal seperti problem solving ya. Hmm. Jadi pengembangan karakter dari lewat ceritanya. Oh, tokoh seperti ini begini. Kalau aku mengalami kejadian ini, si tokoh ini begini, mungkin aku di masa depan harus begini. Jadi sudah tertanam di dalam kepalanya ya. Dan udah pasti bangun bonding ya kalau anak dan orang tua itu. Terus banyak juga kalau pakai buku, terus bisa memperkenalkan huruf-huruf, terus jadi buat anak tuh minat bacanya tambah, sudah dipupuk sedari kecil, terus perkembangan imajinasi, terus kosakatanya juga tambah banyak, Hmm. terus banyak banget sih Kak kalau mau diomongin ya. Manfaatnya sangat banyak ya, makin imajinasi, kosakata anak jadi juga semakin bertambah ya. Mm-mm. Pokoknya banyak sekali manfaat dari mendongeng yang Iya. bisa dirasakan oleh anak Anda. Jadi kalau Anda sekarang masih mungkin rada-rada malu gitu ya, atau merasa nggak bisa di depan anak untuk mendongeng, sebetulnya mendongeng itu tadi adalah merangkai cerita yang simpel-simpel aja, di mana ada nilai kebaikannya di dalamnya, ada ilmu kebaikannya di dalamnya. Dan Mm-mm. sebetulnya dengan panduan buku pun bisa ya Mbak Tiwi ya. Bisa, tanpa buku juga bisa. Kayak aku tuh kadang keponakan aku nggak mau pakai buku. Jadi kayak aku mau cerita ini aja dong gitu tentang kucing. Kucing mau cerita apa? Kucingnya gimana? Kucingnya main ketemu temennya, ya udah. Nanti aku cuman tinggal komunikasi. Oh kucing, misalkan kucing Cici bertemu dengan Theo. Terus ya nanti kucingnya main ya. Ya udah aku dari dia aja kayak mengalir aja gitu sih Kak. Hmm. Dan pada dasarnya semua orang itu bisa ngedongeng ya. Karena pada dasarnya orang tuh yang tadi bisa ngarang sebetulnya Mbak ya. Iya, kan curhat aja juga kan Curhat. mendongeng kan. Hmm. Cuman mau apa enggaknya kita Mau apa? mencoba gitu. Betul. Nanti kita akan membahas juga setelah jeda ya, apa saja kegiatan dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Tadi kalau di sesi awal kita masih mungkin highlight-nya, nanti kita akan membahas lebih mendalam lagi karena ternyata dari tahun 2011 ya, Mbak Tiwi, komunitas ini berdiri itu sudah banyak kegiatan baik di skala lokal atau juga nasional. Termasuk juga merangkul para pendongeng-pendongeng yang ada di seluruh Indonesia ya, Mbak Tiwi. Ih, Jadi jangan kemana-mana, Smarters kami undang sekali lagi Anda di YouTube channel Smart FM untuk menyaksikannya secara
langsung karena masih ada 30 menit ke depan. Tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community. Topik kita di pagi hari ini adalah bersama dengan komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Masih ada Kak Tiwi yang juga sebagai ketua komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Dan sekali lagi Anda ingin memberikan pendapat di WhatsApp boleh ya di 0812 11 12 959 atau Anda yang ingin mengetikkan di kolom komentar YouTube channel Smart FM juga kami persilahkan. Tadi kita sempat meng-highlight juga ya tentang kegiatan-kegiatan dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Mbak Tiwi bisa dikasih gambaran lagi nggak sih kegiatannya secara luas? Karena memang kegiatannya juga sudah berskala nasional ya. Ini bisa dikasih penjelasan nggak kepada semua listener? Silakan. Iya, jadi kalau kita tiap bulan itu ada rutin beberapa kegiatan, khususnya sih dua ya Kak ya. Ada dongeng kejutan yang kita biasanya nih pindah-pindah tempat nih, baik di perpustakaan, taman, atau ruang-ruang publik lainnya. Itu di mana orang-orang tuh keluarga-keluarga bisa mengajak anaknya, nggak harus mau yang suka dengerin cerita juga nggak apa-apa ya untuk datang gitu. Nah kita biasa ngadain tiap bulan. Nah pengisinya siapa? Pengisinya dari relawan-relawan Ayo Dongeng Indonesia yang kita sebut sebagai penjaga mimpi Penjaga gitu, gak mimpi mimpi. ya. Iya, terus kalau untuk kegiatan kelas dongengnya tadi kan udah aku spill ya di depan tuh itu ada kelas yang dikhususkan buat internal ataupun eksternal di luar relawan IoT. Kalau untuk di internal kita suka ada sharing-sharing sesama relawan tentang skill-skill yang bisa membantu kita lah ya, baik untuk di dongeng ataupun pengalaman-pengalaman lainnya. Nah, untuk di luar relawan kita biasa bikin kelas dongeng juga. Itu kelas dongeng dasar atau ada tema-tema khusus gitu.
sih. Ya, Terus yang terbesar yang tadi aku bilang Festival Dongeng Internasional Indonesia yang diadain di bulan November dan tahun ini Kak ada konferensi untuk pendongeng se-Asia nih. Jadi wow. banyak banget nanti kelas-kelas yang akan diadain dari para pendongeng internasional nih yang bisa diikuti buat semua yang suka dengan cerita ya atau Hmm, literasi ya. gitu. Untuk festival dongeng yang tadi terbesar Hmm? itu ya di Indonesia, kegiatannya apa aja Mbak di dalamnya? Kegiatannya kita biasa ada workshop, ada tentu aja dengerin cerita ya, seharian tuh dengerin cerita. Terus kita ada crafting, kayak gitu-gitu Kak. Jadi ya memang kegiatan yang untuk keluarga, tapi juga karena kita juga ada komunitas dongeng untuk remaja dewasa, The Nest namanya. Nah, kita juga ada dongeng yang khusus untuk sesi dongeng khusus remaja dewasa, Mhm. gitu. Acaranya di mana Mbak Tiwi? Kita sih saat ini akan di Jakarta ya. Nanti Hmm. info lebih lanjutnya di mana nanti bisa cek Oke, Instagram kita. boleh ya follow Instagram komunitas Ayo Dongeng Mm-mm. Indonesia. Ayo Mbak Tiwi dongeng. atau Kak Tiwi nih, kalau para pendongeng itu ya belajarnya di mana sih? Apa harus ikut kelas teater dulu? Atau gimana nih? Mungkin dari pengalamannya Kak Tiwi sendiri. Kalau aku kalau aku sih kebetulan di kuliah ada mata kuliahnya ya. Kalau Ada dulu ya? tuh ada, kalau dulu itu aku kan jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Nah, Mhm. kebetulan kalau dulu katanya ada mata kuliah tersendiri. Nah, kalau di aku tuh ada di dalam sub mata kuliah gitu. Nah, terus tertarik lah ya. Terus ada senior aku ngajakin, ya udah ada terjerumus ya, terjerumus. Tapi kalau emang niat pengen belajar, kita belajar sebenarnya bisa di mana aja, dari otodidak juga bisa gitu. Asal ya tadi Kak kuncinya mau mencoba ya. Mhm. Karena gitu. Jadi nggak harus ikut teater, nggak harus ikut kursus apa, enggak Acting kecuali gitu? enggak Enggak usah. ya? Mhm. Kecuali emang kalau mau menjadikan profesi pendongeng ini sebagai yang profesional ya, itu mungkin beda lagi ya. Cuman kalau untuk memang hobi atau ingin berbagi hal-hal baik melalui cerita, nah itu boleh banget, itu bisa dicoba mulai dari kalau misalkan nggak berani ini, nggak pakai apa-apa. Nah, boleh pakai buku dulu gitu. Karena pada dasarnya kalau mendongeng itu kan hmm, apa ya namanya ya, modalnya adalah diri kita sendiri kan ya. Mhm. Gitu. Jadi gimana kitanya nyaman dan sudah siap nih ceritanya ya udah dongeng aja. Mhm. Apa sih Mbak serunya mendongeng selain mungkin hatinya lebih bahagia ya atau lebih happy ya karena bisa berbagi kebahagiaan. Ada nggak sih pengalaman yang bisa dibagikan gitu, pengalaman yang paling berkesan ya selama mendongeng? Banyak banget sih Kak. Waktu itu tuh Mhm. aku pernah di event gitu tiba-tiba disamperin seorang anak gitu terus kayak dia ternyata masih inget dongeng aku Kak. Terus dia Mhm. bilang, aku waktu itu kalau nggak salah dongeng tentang untuk gigi deh. Jadi anak-anak tuh penyuluhan gigi biar nggak takut ke dokter gigi, biar rajin membersihkan gigi. Nah ternyata tuh dia tuh masih inget cerita aku. Terus dia bilang, aku habis dengerin dongeng Katiwi tuh aku jadi berani ke dokter gigi. Karena ternyata tuh udah Mmm. berminggu-minggu dia tuh nggak mau sama ibunya ke dokter gigi gitu. Jadi Jadi kayak berkesan begitu kenanya ya ke hati anak-anak tersebut ya ceritanya iya. Kak Tiwi pada waktu itu. Iya, terus aku jadi kayak, wah ternyata dia nyimak ya, ada hal-hal yang dia ingat ya, Mhm. gitu Kak. Terus kayak beberapa anak yang memang suka nontonin komunitas kita, pasti orang tuanya rajin ngajak juga, terus jadi kayak akrab dengan kakak-kakak dari Ayo Dongeng Indonesia ya, jadi kayak teman sendiri gitu, jadi kayak apal, ih kakak gitu-gitu, jadi kayak, jadi ada apa ya, ada keikatan batin tersendiri gitu. Mhm. Ya, berarti bisa dikatakan Kak Tiwi ya, menyampaikan pesan kepada anak-anak itu salah satu yang efektif adalah dengan cara mendongeng atau Mm, tutur cerita ya. Mungkin kalau kita iya. memerintahkan anak ini atau seorang anak gitu ya, putra-putri kita, "Ayo kita ke dokter gigi ya, jangan takut." Mm-mm, Mungkin dia masih takut gitu ya, tapi dengan cerita, penyampaian yang lebih imajinatif, akhirnya kena banget di mm-mm. hati dan pikiran mereka, Iya,
pesannya ya, bener nggak? Iya, betul. Mungkin kalau untuk orang dewasa, kita bisa lebih merefleksikan diri kali ya, Kak, lewat cerita yang kita ceritakan ya. Kalau untuk penontonnya yang dewasa ya, gitu. Jadi buat ada ngerilis juga lah, Nah, gitu sih, ngomongin Kak. soal tantangan nih Kak Tiwi. Kalau ngedongeng itu kan yang dihadapi kan anak-anak kecil ya Mm-mm. rata-rata. Ya, taruhlah kita sebutkan anak-anak gitu ya. Eh, Nah, ini apa tantangannya? Karena nggak semua anak-anak tuh mungkin mau nyimak kita atau mungkin asik sendiri gitu ya. Kita lagi ngedongeng tapi mereka pada asik main gitu. Ini pernah nggak nih ngadepin hal seperti itu? Pernah banget, Kak, karena kan walaupun di tempat yang sama, anaknya sama tuh kadang kasusnya berbeda kan. Anak-anak tuh kan tergantung mood ya. Jadi kayak, oh moodnya lagi bagus nih, oh bisa nih kita ajak main-main dulu. Atau moodnya lagi jelek, oh berarti kita harus dongengnya cepet-cepet nih. Atau kita ice breaking dulu baru bisa mulai kegiatan gitu. Jadi beda-beda sih. Paling tantangan adalah menjaga mood para pendengar cilik kita untuk tetap fokus, untuk tetap mendengarkan dongeng kita dengan nyaman, dengan senang, gitu sih, menjaga mood mereka sih memang. Jadi terus peka sih. Kayak penonton kita tuh udah bosan belum ya? Mhm. Tuh masih mau dengerin nggak ya? Gitu. Kadang Kita aku harus juga peka ya. Dan itu iya. sebuah tantangan sebetulnya ya Kak Tiwi ya. Iya, malah kadang aku kalau dongeng nih salah nih misalkan si Cici pergi ke pasar padahal sebelumnya aku bilang dia pergi berenang gitu kan. Kira enggak salah gitu kayak oh iya gitu. Oke, ternyata masih nyimak gitu ya. Iya. Ya, Kak Tiwi ngomongin pendongeng yang ada di Indonesia. Bisa diceritakan nggak sih gambarannya untuk para pendongeng-pendongeng ini, seberapa banyak mereka dan seberapa eksis mereka di wilayah masing-masing? Untuk pendongeng saat ini, aku tuh senang banget Kak dengan perkembangan dongeng di Indonesia saat ini ya, karena makin banyak banget pendongeng-pendongeng baru yang muda-muda, bukan hanya pendongeng secara pribadi, tapi banyak juga bermunculan komunitas-komunitas dongeng yang ada di Indonesia, baik di daerah ataupun di ibu kota ya, yang mereka tuh giat untuk menyebarkan literasi melalui hal-hal baik juga melalui cerita. Jadi menurut aku tuh lebih better banget ya dari yang dulu-dulu dan mereka semangat semangat sekali dah Kak dan untuk kegiatannya juga banyak yang beragam gitu. Hmm. Jadi semangat ya untuk mereka semua. Mm-mm. Iya, Banyak sekali yang muda-muda yang ingin belajar dongeng ya. iya, Kak. Malah kan aktif juga kan ya di sosmed. Itu makin terasa nih hype dongengnya tuh kenceng. Oke. Nah, ngomongin soal sosmed nih, Kak Tiwi sounding duluan nih ya. Sekarang ini kan zaman anak-anak tuh pada asik main TikTok, main game di rumah. Dan akhirnya waktunya terbuang habis ya, banyak yang seperti itu. Nah, ini kalau Kak Tiwi sendiri, apa nih tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pendongeng? Karena ya kita juga harus tetap ya, artinya mempertahankan tradisi ini, karena ini memang tradisi leluhur juga, tapi ini hadapannya dengan teknologi gitu. Ini gimana nih Kak Tiwi? Apa nggak susah ya? Maksudnya anak-anak sekarang tuh kan udah asik sendiri ya, sibuk dengan gadgetnya. Sebenarnya kalau untuk teknologi memang ada plus minusnya ya Kak ya. Satu kita Oh. juga butuh, cuman kalau kebanyakan nanti jadi ketergantungan. Tapi balik lagi sih, aku percaya anak-anak itu tetap butuh yang namanya komunikasi secara langsung. Jadi tidak hanya di gadget aja, di gawai mereka. Jadi bagaimana kita juga harus bisa bikin ini kita juga menarik loh. Kita mengambil empati mereka lah ya. Mereka sukanya di mana? Misalkan mereka suka dari games. Bisa kita ngobrol dulu gitu tentang games. Nah, baru ke kita. Jadi kita juga sebagai pendongeng menyesuaikan dengan teknologi ya. Atau memang kalau memang kita ada teknologi yang bisa mendukung kita untuk mendongeng ya kenapa enggak gitu. Bisa kita pakai juga. Jadi bukannya menjadikan teknologi itu sebagai musuh, tapi bagaimana kita mengajak anak-anak untuk menggunakan teknologi dengan baik dan ada dukungan juga dari pihak keluarga ya untuk hal-hal seperti ini ya. Kadang kan biar anaknya diem kasih aja handphone tapi kan sebenarnya nggak gitu ya gitu jadi gimana kita juga sebagai orang dewasa bertanggung jawab
untuk mengajarkan kepada anak-anak ini menggunakan teknologi secara bijak gitu. Jadi bukannya malah menjadikan musuh, tapi waktu yang tepat dan saat yang tepat tuh, dan durasi yang tepat juga ya untuk anak. Oke, jadi Anda para orang dewasa yang di rumah ya, ini juga kan dalam rangka Hari Anak Nasional, di mana yang dewasa itu perlu ya tadi ya, perlu bijaksana untuk memantau putra-putri Anda dan meluangkan waktu untuk mendongeng, bertutur cerita, karena manfaatnya banyak sekali ya, banyak banget ya. Jadi Anda yang mungkin para orang tua mulai sekarang belajar mendongeng atau kalau enggak mencoba aja di rumah ya Mbak ya. Iya, Nggak harus meluangkan waktu, Kak. meluangkan waktu, nggak harus seekspresif para pendongeng-pendongeng yang biasa kita lihat, Nah, tapi dengan komunikasi secara personal sebelum tidur, itu bisa banyak sekali manfaat yang dirasakan, terutama untuk perkembangan kecerdasan putra-putri Anda. iya, karena kan perkembangan anak itu tanggung jawab orang dewasa di sekitar mereka juga ya sebenarnya ya. Tapi bener loh Kak Tiwi ya, karena saya ngerasain sendiri ya, masanya zamannya orang tua ngedongeng itu memang kena banget gitu pesan-pesannya. Dibandingin misalnya kita dilarang ini, dilarang itu, tapi dengan cerita yang dikemas sebegitu imajinatifnya, akhirnya jadi pesan-pesan itu nempel gitu sampai sekarang. Setuju nggak Kak Tiwi? Setuju banget dong. Aku juga Kak dulu waktu kecil bapak aku tuh tiap pulang kerja pasti dia ceritain tentang gimana dia kan guru ya, dia di sekolah, terus kayak dia ngajarin apa ke muridnya gitu. Terus kayak sampai dia kan suka nonton wayang ya, aku diajak nonton, terus nanti dia ceritain ulang dan itu tuh masih kayak ada di ingatan aku gitu loh, walaupun beliau udah meninggal ya, tapi kayak berkesan banget gitu. Baik. Semakin mendalam perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, Smart Listeners, dan kami ajak Anda juga untuk menyaksikannya di YouTube channel Smart FM. Anda jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi. Tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami, Smart Community. Segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan tidak terasa ya menemani akhir pekan Anda, kita masuk di sesi terakhir masih ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Masih ada Kak Tiwi ya. Dan untuk Anda, Smart Listener semua, tadi Kak Tiwi sudah menjelaskan bagaimana manfaat dongeng. Nah, Kak Tiwi, kalau Kak Tiwi sendiri ngelihatnya nih, di sekolah-sekolah saat ini, untuk mendongeng sendiri tuh gimana sih Mbak keberadaannya? Atau mereka memang sudah masuk di dalam kurikulum atau gimana? Setahu aku sih kau udah ada di kurikulum ya, bahkan itu udah banyak lomba-lomba dongeng, terus tuh guru-guru juga beberapa guru diwajibkan kayaknya deh untuk dongeng bagi murid-muridnya ya. Jadi udah bagus banget sih, pemerintah sudah ada inilah dari pemerintah, Mhm. ada lirikan-lirikan. Ada lirikan dari pemerintah. Kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya kegiatan ini semakin hidup ya, kemudian anak-anak juga makin cerdas tumbuh kembangnya karena tadi manfaatnya banyak Banyak ya mendongeng ini. dari pemerintah ya, aku berat banget sih, aku berharap sih pemerintah akan Ya. selalu mendukung komunitas-komunitas seperti kami ya, seperti Ayo Dongeng Indonesia dan komunitas lainnya yang berjuang untuk meningkatkan berbagai hal baik untuk anak-anak Indonesia gitu sih, baik dalam dukungan, berbagai dukungan ya. Tuh. Berbagai dukungan ya. Nah, Mm-mm. kalau di Indonesia sendiri untuk para pendongengnya sendiri, itu sering ada lomba-lomba juga ya, Kak Tiwi? Kalau buat para pendongengnya yang dewasa sih jarang ya Kak ya, paling Mhm. tingkat mahasiswa ya kebanyakan ya. Cuman kami saling mendukung aja sih. Jadi kami punya jejaring forum pendongeng nasional. Nah, di situ saling mendukung juga berbagai kegiatan para pendongeng-pendongeng yang ada di Indonesia. Tuh, dan kami sendiri juga Ayo Dongeng Indonesia juga sering membagikan atau mensupport teman-teman juga komunitas dongeng yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Jadi dengan cara publikasi ataupun mengirimkan relawan gitu, saling support lah Kak. Relawan ini kegiatannya apa melatih atau juga istilahnya mencari, talenta-talenta baru pendongeng atau gimana nih, Kak? Enggak Kak, pada dasarnya sih kalau di Ayo di pribadi ya, kita Mhm. yang mau dongeng, yang mau mencoba jadi pendongeng ya silahkan, yang tidak juga ya nggak apa-apa, karena ada nih yang ikut dari awal nih nggak pernah dongeng sama sekali itu ada, sukanya ngurusin dokumentasi tuh ada yang dari awal tuh cuman dongeng aja ada, jadi berbagai macam sih, ada yang dari dongeng pindah mau ngurusin acara tuh juga ada, gitu. Jadi nggak harus talenta sih yang tadi aku bilang, yang penting suka dengan dunia cerita. Support ya untuk kegiatan mendongeng ini ya, Mm. di depan layar atau juga di balik layar ya, Layar, Kak Tiwi ya. iya, karena Nah, semua peran kan berharga ya, Kak. betul. Nah, Kak Tiwi kalau acara mendongeng ini Hmm? ya, mengundang pendongeng-pendongeng, itu biasanya bisa di acara apa aja sih, Kak Tiwi? Berbagai macam acara sih, Kak, kalau untuk undangan pendongeng ya, tergantung kebutuhan juga sih. Memang kalau memang mau berkolaborasi dengan Ayo Dongeng Indonesia, bisa ke Instagram kami Hmm. aja di @ayodongeng_ind. Nanti bisa dibalas DM-nya sama Mimin. Mhm. Jadi sebetulnya kegiatan atau juga mengundang pendongeng itu selain Hmm, manfaatnya banyak, tapi juga bisa di berbagai acara ya, bisa kita taruh ya Mbak ya, misalnya di bisa. ulang tahun, acara gathering Mm, putra-putri, bahkan yang dewasa juga bisa ya Kak Tiwi ya? Bisa banget kan. Kita juga kan tadi aku bilang ada The Nest kan tuh. Buat Mhm. remaja dewasa untuk yang tradisional ada penutur Nusantara. Terus ada yang eh, English bahasa Oke. Inggris ada ESC English Storytelling Club. Mhm. Ada banyak. Ada tadi Tapi klub menarik nih pendongeng ya, cilik. dari tadi apa, ada yang English, kemudian ada yang tradisional, ini bisa Ya, dikasih penjelasan juga nggak nih Kak Tiwi ini? Dari di dalam komunitasnya nih. ya, kita ada komunitas di dalam komunitas karena kan Betul. kami ingin menjaring makin luas orang-orang yang suka dongeng nih. Virusnya nih virus-virus baik yang ingin kami sebarkan, pengen kami masuki Kak ke semua tatanan masyarakat gitu. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang gede nih dewasa nih kami sasar. Makanya kami membentuk beberapa komunitas gitu. Tadi ada klub pendongeng cilik, Mhm. terus ada ESC yang memang
kami siapkan untuk bisa didengar di luar, harapannya di luar Indonesia, juga mengenal cerita-cerita dan budaya-budaya Indonesia melalui cerita ya, melalui dongeng. Tuh, terus ada The Nest, di mana kami juga menyiapkan dongeng-dongeng untuk remaja dewasa, karena kan orang-orang dewasa sebenarnya butuh dongeng kan, butuh diceritain kan, butuh kreativitas lah, butuh merefleksikan emosinya juga. Tuh. Terus aku tadi udah memang atau penutur Nusantara ESC, The Nest, terus Klub Pendongeng Cilik, ya terus ada penutur Nusantara. Oh ya, penutur Nusantara belum ya? Penutur Nusantara yang memang harapan kami bisa tetap melestarikan nilai-nilai tradisi dari dongeng, cara-cara mendongeng, cara-cara bertutur dari budaya khas Indonesia sih, di mana di sini kami mengajak kebanyakan anak-anak muda untuk tetap melestarikannya gitu. Baik. Baik ya, dan semakin ini ya, jelas ya, maksudnya semakin banyak pencerahan yang kita dapatkan di pagi hari ini. Iya, Untuk Anda para orang tua, mulailah juga untuk belajar mendongeng ya, atau mengkoleksi buku-buku dongeng, membacakannya kepada putra-putri Anda ya, atau kalau misalnya Anda mungkin mau mengadakan acara ulang tahun putra-putri Anda, bisa loh ngundang pendongeng, ya hubungin aja komunitas Ayo Dongeng Indonesia, bener nggak Kak iya Tiwi? betul sekali. Oh iya Kak, Nah, kita juga tergabung dalam FIS ya, Federation of Asian Storytellers gitu. Itu hmm. pendongeng-pendongeng Asia nih. Kebetulan tahun ini nih ada konferensinya nih di bulan November. Bulan November ini akan ada Mm-mm. konferensinya ya. Bisa Iya, dikasih tanggalnya Mbak dan kegiatannya bisa diulang lagi kepada ya, Smart. ada yang namanya Federation of Asian Storytellers Conference. Temanya yang jernih yang kita akan adakan tanggal 22 sampai 24 November di Jakarta. Ini pengisinya ada workshop-workshop dari pendongeng-pendongeng internasional. Ini bisa diikuti oleh siapa aja yang memang tertarik untuk belajar lebih di dunia dongeng. Terus kita juga ada FDII, Festival Dongeng Internasional Indonesia yang akan diadakan di bulan November juga. Tuh, semuanya di bulan November. Oke, informasi lebih lanjut follow sosial Follow media dong. di At komunitas Ayo Dongeng Indonesia ya Kak Tiwi ya. iya, @ayodongeng_IND. Oke, Ayo Dongeng _IND. IND. Boleh di follow semuanya sekarang Follow juga dong. supaya jelas nanti kegiatan ke depannya dan Anda bisa Tuh. mengikuti berbagai macam kegiatannya. Kak Tiwi, kalau semua listeners ingin join ya di komunitas Ayo Dongeng Indonesia, entah itu sebagai pendongeng atau juga volunteer ya, mungkin yang bisa dokumentasi atau administrasi, gimana caranya Kak Tiwi? Bisa banget, Kak. Kita biasanya buka open recruitment kok. Apalagi di acara-acara besar kita ya. Nanti deket-deket menjelang FDII lah. Kita nyebutnya FDI itu. Festival Dongeng Internasional Indonesia. Nah, kita biasanya open recruitment tuh untuk teman-teman yang memang ingin bergabung atau mencoba dunia baru ya tentang dongeng, tentang event Hmm. gitu. Baik, pesan-pesan kepada para orang tua juga nih, karena ini kan juga dalam rangka Hari Anak Nasional ya, 23 Juli, tentang banyaknya manfaat mendongeng. Silakan Kak Tiwi. Pesannya untuk para orang tua, semoga semakin banyak orang tua yang mau berkomunikasi lebih, meluangkan waktunya, bercerita dengan anak, tidak takut, tidak usah takut anak tidak akan mendengarkan cerita karena anak senang sekali jika orang tuanya mengajak berkomunikasi atau punya pengalaman baru dengan mereka. Ciptakan kenangan dan pengalaman baru bersama anak melalui cerita. Itu Kak sih ya kurang lebih ya. Itu tuh aku Kayaknya deg-degan. nggak lengkap ya kalau seorang pendongeng nggak kita dengarkan dongengnya walaupun singkat nih Kak Tiwi. Gimana Kak Tiwi? Dongeng apa aku ya? Apa aja boleh ya. Boleh 1 atau 2 menit supaya semuanya dapat imajinasinya nih yang mendengarkan kita di 10 kota ya lewat jaringan radio Smart FM. Gimana Kak Tiwi? Sudah siap? Oke, oke, cerita. Oke, aku mau Mantap. cerita. 1, 2, 3. Silakan Kak Tiwi. Ya, di sebuah gunung hiduplah seorang kakek yang sangat kuat. Dia punya tubuh yang kekar dan dia itu masih sangat sehat untuk berjalan turun naik gunung.
Dan di dekat gunung ada sebuah desa. Di desa tersebut ada seorang anak yang sangat penasaran. Kenapa kakek di atas gunung sana kuat dan sehat sekali ya? Aku jadi penasaran. Dan suatu hari, karena sangat penasaran, si anak pun pergi ke atas gunung. Dia dakilah gunung tersebut. Dan tibalah si anak di puncak gunung, tepat di depan rumah sang kakek. Lalu dia pun mengetok. Kakek, 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 kakek. Bukanya pintu. Dan kakek pun terkejut. Aduh, kamu siapa? Ini sudah hampir gelap. Kenapa kamu masih saja di gunung? Aduh kakek, aku penasaran sekali. Makanya tadi aku berangkat dari rumah siang-siang, lalu sampai ke atas gunung ini untuk bertemu kakek. Aku penasaran, kenapa kakek masih sehat, masih kuat. Aku saja yang berjalan dari siang sampai malam sudah lelah sekali. Dan aku sudah beristirahat 10 kali. Dan kakek pun yang kasihan melihat anak tersebut mengajaknya masuk. Dia lalu menceritakan sebuah rahasia kenapa dia kuat. Kakek pun bilang, kamu tahu rahasia kakek supaya kuat. Yang pertama, ketika teman ingin meminta bantuan, kita harus dengan hati gembira dan ikhlas untuk membantu. Dan kedua, selalu tersenyum dalam menghadapi situasi apapun. Kita jangan sampai berpikir hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir, rahasia terbesar. Ya, mau lihat cangkir itu? Yang di atas meja. Nah itu cangkir ajaib, kakek. Ya tentu saja bukan. Di dalam cangkir rahasiaku. Ya, aku berikan kepada kamu. Kita minum sama-sama. Klek, 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 klek. Dan tiba-tiba si anaknya, hah, kakek, ini kan hanya air putih saja. Apa rahasianya? Tidak mungkin ini adalah minuman yang membuat kakek menjadi sehat. Dan kakek pun menjawab, itu adalah rahasiaku. Kamu harus rajin minum air putih dan istirahat yang cukup agar tetap sehat dan kuat. Dan semenjak saat itu, anak-anak pun, anak kecil itu pun mengamalkan ajaran kakek. Dan ternyata memang untuk bisa kita tetap sehat dan kuat, kita harus selalu berbahagia, tersenyum, dan rajin minum air putih. Keren, luar Gitu biasa, kan ceritanya. Kak Tiwi. Sebenarnya biasanya aku cerita ini pakai origami sih. Jadi bikin pakai jadi gelas. Luar biasa ya Kak Tiwi. Saya pun sebagai orang dewasa itu menikmati sekali ceritanya ya. Pada kesempatan pagi hari ini ya. Artinya manfaat dongeng banyak. Baik yang untuk Iya. masih kecil atau juga orang dewasa ya. Smart ya. Tentunya apa yang disampaikan oleh Kak Tiwi itu menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak Kak Tiwi atas waktunya. Sama-sama Kak Dan Smart Willy. jangan lupa juga untuk follow Instagram ya dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Silakan Kak Tiwi diundang Smart supaya untuk follow Instagramnya. Eh, Panggilnya apa? Smarters sih, Kak. Ya, Smart Iya, Listeners. Smart Listeners. Oke, Smart Listeners jangan lupa follow @ayodongeng_IND karena banyak banget kegiatan kami di dalam sana. Setiap bulannya pasti ada loh kegiatan dari Ayo Dongeng Indonesia. Baik. Sampai nanti kita ketemu ya di Hmm. event-event Ayo Dongeng Indonesia. Baik, terima kasih banyak Kak Tiwi. Salam untuk rekan-rekan pendongeng lainnya dan juga rekan-rekan dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Ya. Dan terus menginspirasi masyarakat Indonesia semua dengan kegiatan mendongeng ya. Dan Smarters, apa yang disampaikan oleh Kak Tiwi menginspirasi kita semua. Anda yang terlewatkan perbincangan pada pagi hari ini, jangan khawatir. Anda bisa menyaksikannya kembali di YouTube channel Smart FM karena perbincangan ini tersimpan dengan rapi.
Sekali lagi terima kasih Kak Tiwi dan Smarters. Demikian Smart Community pada akhir pekan ini. Selamat menikmati hari libur Anda. Saya William Darmawan beserta dengan Kak Tiwi mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat Hari Anak Nasional. Sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.